Halo Sobat Bijak, pernah merasa kesepian lalu buru-buru ingin menemui teman agar merasa lebih baik? Kali ini, kita akan membahas kenapa kebiasaan itu justru bisa membuat Anda semakin kesepian di masa pensiun. Setelah usia 60 atau 70, banyak orang mencoba mengisi kekosongan dengan bersandar pada teman lama. Padahal, terlalu bergantung pada persahabatan bisa menguras energi dan membuat Anda makin rapuh secara emosional. Di video ini, Anda akan menemukan cara membangun kedamaian batin dan kemandirian emosional tanpa harus selalu mengandalkan kehadiran orang lain. Sekarang, mari kita mulai. 1. Ketergantungan emosional sepihak. Setelah pensiun, banyak orang merasa kesepian. Wajar. Tiba-tiba, rutinitas harian hilang, teman kerja menghilang, dan hari-hari terasa sunyi. Dalam situasi ini, kita sering berpikir, mungkin saya hanya butuh ngobrol dengan teman. Itu pasti membantu. Dan memang kadang berhasil. Tapi hati-hati, tanpa disadari, Anda bisa jatuh dalam jebakan ketergantungan emosional sepihak. Bayangkan begini, Anda merasa kosong, lalu mulai sering menghubungi teman, mampir ke rumah mereka, mengajak ngobrol, curhat, dan berharap itu bisa mengisi kekosongan. Awalnya terasa seperti koneksi yang hangat, tapi lama-lama bisa terasa berat bukan untuk Anda, tapi untuk mereka. Tanpa disadari, Anda mungkin menggantungkan kesejahteraan emosional Anda pada seseorang yang tidak pernah siap menanggungnya. Mereka bukan tidak peduli, tapi mereka juga punya hidup, punya batas energi, dan tidak selalu siap menjadi penopang setiap kali Anda merasa hampa. Jika pola ini terus berulang, hubungan yang tadinya menyenangkan bisa jadi tegang. Teman mulai menjaga jarak, bukan karena mereka tidak suka Anda, tapi karena setiap pertemuan mulai terasa seperti beban. Bukan lagi tentang bertemu, tapi tentang mengisi kekosongan. Bahaya terbesar, Anda jadi lupa bagaimana caranya berdiri sendiri secara emosional. Anda kehilangan kesempatan untuk belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri, merasa cukup tanpa harus selalu ditemani. Padahal, ada cara yang jauh lebih sehat. Bangun kemandirian emosional Anda pelan-pelan. Mulailah dari hal sederhana, merapikan tempat tidur, membuat sarapan sendiri, menulis jurnal, atau berjalan-jalan tanpa membawa ponsel. Kegiatan kecil ini memberi rasa kendali dan kepuasan pribadi. Ingat, bukan berarti Anda harus menjauh dari teman. Tapi sebelum mengetuk pintu rumah mereka hanya karena merasa sepi, coba tanya diri sendiri. Apakah saya berharap mereka mengisi sesuatu yang sebenarnya belum saya pelajari untuk isi sendiri? Jawaban jujur dari pertanyaan ini bisa jadi titik balik. Saat Anda mulai merasa cukup hanya dengan kehadiran diri sendiri, hubungan Anda dengan orang lain akan terasa lebih ringan, tulus, dan saling menguatkan, bukan saling membebani. 2. Ritme hidup yang berbeda setelah pensiun. Setelah pensiun, waktu terasa luas. Hari-hari jadi lebih panjang, pagi terasa lambat. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Anda tidak lagi terikat pada jadwal siapapun. Kedengarannya menyenangkan, dan memang begitu. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Ritme hidup Anda sekarang bisa sangat berbeda dari orang-orang di sekitar Anda. Dan perbedaan ritme ini, kalau tidak disadari, bisa menciptakan jarak dalam hubungan, bahkan dengan teman lama. Begini contohnya. Anda mungkin punya waktu luang sepanjang hari dan berpikir, aku ke rumah teman saja, siapa tahu bisa ngobrol sebentar. Tapi, teman Anda mungkin masih bekerja, sibuk mengurus cucu, atau sedang menjalani hari yang penuh tugas dan janji. Tanpa sengaja, Anda bisa saja datang di waktu yang salah dengan harapan yang tidak mereka siap penuhi. Awalnya mungkin mereka tetap ramah. Tapi lama-lama, Anda bisa mulai merasakan ada bicara yang lebih singkat, balasan pesan yang makin jarang, atau keengganan halus yang sulit dijelaskan. Dan Anda pun merasa ditolak, padahal kenyataannya bukan soal tidak disukai, melainkan waktu dan energi mereka sedang terbatas. Masalahnya, jika Anda datang karena merasa kesepian, kunjungan itu bisa terasa seperti pesan diam-diam. Aku butuh kamu buat bikin aku merasa lebih baik. Teman Anda mungkin tidak mengatakan apa-apa,
tapi di dalam hati mereka bisa merasa terbebani. Mereka sedang lelah, sibuk, atau bahkan butuh ruang untuk diri sendiri. Dan jika ini terjadi berulang-ulang, hubungan bisa terasa berat dan menjauh. Jadi, apa solusinya? Ciptakan ritme hidup Anda sendiri lebih dulu. Bukan karena Anda harus sibuk terus, tapi agar hidup punya alurnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Mulai dari hal kecil, punya rutinitas pagi, ikut kegiatan komunitas, jadi sukarelawan, atau sekedar punya jadwal berjalan kaki setiap sore. Saat hidup Anda punya irama sendiri, kunjungan ke teman tidak lagi muncul dari rasa kesepian, tapi dari keinginan tulus untuk berbagi waktu. Dan teman Anda pun akan merasakannya juga, bahwa kehadiran Anda tidak menuntut, hanya menyenangkan. Itulah kunci persahabatan yang sehat, saling menghargai ruang dan ritme hidup masing-masing. 3. Pemicu emosional yang tidak disadari. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian setelah pensiun. Pertemuan dengan teman lama bisa memicu luka lama yang tidak kita sadari masih ada. Bayangkan ini, Anda bertemu seseorang yang sudah mengenal Anda selama puluhan tahun. Di masa Anda bekerja keras, membesarkan anak, atau mengejar tujuan hidup. Sekilas, pertemuan ini terasa hangat dan akrab. Tapi tiba-tiba, muncul perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Kadang sedih, kadang kecil hati, kadang seperti kehilangan arah. Kenapa bisa begitu? Karena percakapan dengan teman lama sering membawa Anda kembali ke masa lalu, ke pekerjaan lama, pencapaian masa muda, atau kehidupan yang kini sudah tidak lagi Anda jalani. Dan tanpa sadar, Anda mulai membandingkan diri Anda yang dulu dengan diri Anda yang sekarang. Lalu, muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Apakah aku masih cukup berarti sekarang? Apa gunanya semua yang sudah aku capai dulu? Kenapa aku merasa hampa padahal sudah pensiun dengan tenang? Inilah yang disebut pemicu emosional tersembunyi. Bukan karena teman Anda bermaksud membuat Anda merasa buruk, tapi karena mereka mengenal versi Anda yang lama. Dan kadang, versi itu sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan Anda saat ini. Tapi, belum sepenuhnya Anda lepaskan. Lebih rumit lagi jika ada riwayat persaingan, perbandingan, atau ketegangan yang belum selesai. Pertemuan bisa terasa seperti ajang evaluasi diam-diam, bahkan tanpa disadari. Anda pulang dengan kepala penuh pikiran, bukan hati yang ringan. Lalu, apakah itu berarti Anda harus menghindari teman lama? Tentu tidak, tapi Anda perlu jujur dengan diri sendiri. Bagaimana perasaan saya setelah bertemu mereka? Apakah saya merasa tenang, termotivasi, atau justru lelah dan ragu terhadap diri sendiri? Kalau jawabannya membuat Anda tidak nyaman, itu tanda bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang masih butuh diberi ruang untuk sembuh. Dan itu bukan kesalahan siapapun. Itu hanya bagian dari proses menjadi versi diri yang baru, yang tidak lagi bergantung pada pencapaian masa lalu untuk merasa cukup. Berikan diri Anda izin untuk mundur sejenak kalau memang perlu. Luangkan waktu untuk duduk dengan pikiran sendiri, menata kenangan, dan memutuskan mana yang masih ingin saya bawa dan mana yang waktunya saya letakkan. Itu bukan berarti Anda mengasingkan diri. Itu artinya Anda sedang tumbuh, dan terkadang pertumbuhan terbaik datang dalam keheningan, bukan dari percakapan panjang, tapi dari keberanian untuk benar-benar mengenal diri sendiri. 4. Kelelahan sosial dan obrolan dangkal. Tidak semua rasa sepi bisa diobati dengan bertemu teman. Kadang justru sebaliknya. Duduk berhadapan, tersenyum sopan, ikut tertawa saat obrolan ringan mengalir tanpa makna, bisa membuat Anda merasa lebih sendirian daripada saat duduk sendiri di rumah. Inilah jenis kesepian yang paling membingungkan. Anda tidak sendiri secara fisik, tapi hati Anda terasa kosong. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mulai merasa jenuh dengan percakapan yang hanya di permukaan. Bahasannya itu-itu saja. Cuaca, tetangga, kabar cucu, berita dari televisi. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tapi ketika Anda datang membawa hati yang sedang rapuh, berharap ada ruang untuk dibuka dan didengarkan, lalu malah disambut basa-basi. Hasilnya bisa melelahkan.
Dan yang membuatnya sulit, kadang Anda tidak langsung menyadari. Tidak ada amarah, tidak ada konflik, hanya perasaan halus yang muncul saat Anda pulang dan bertanya dalam hati, "Kenapa rasanya malah makin kosong setelah pertemuan tadi?" Inilah yang disebut kelelahan sosial. Bukan karena Anda tak suka bersosialisasi, tapi karena energi Anda terkuras untuk berpura-pura menikmati interaksi yang sebenarnya tidak menyentuh hati. Anda ingin dilihat, bukan hanya didengar. Anda ingin dipahami, bukan sekedar diajak bicara. Masalahnya, banyak persahabatan lama tidak terbiasa dengan kedalaman emosional. Hubungan itu tumbuh dari rutinitas, kegiatan bersama, atau nostalgia masa lalu, bukan dari kerentanan. Maka ketika Anda mencoba membuka perasaan, bisa saja tanggapannya datar atau malah dialihkan. Dan setelah itu, Anda enggan mencobanya lagi. Jadi, sebelum bertemu seseorang hanya karena merasa kesepian, coba tanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Apakah saya mencari koneksi yang tulus? Atau saya hanya sedang mencoba mengisi waktu? Karena dua hal itu sangat berbeda. Yang pertama bisa memberi energi. Yang kedua, justru bisa membuat Anda merasa lebih kosong. Solusinya bukan berhenti bersosialisasi, tapi lebih selektif dan sadar. Carilah interaksi yang punya ruang untuk kejujuran. Bangun percakapan yang nyata, bukan hanya basa-basi. Dan jika belum menemukan orang yang bisa seperti itu, mulailah dengan diri sendiri. Duduklah dengan pikiran Anda. Dengarkan suara hati Anda. Tuliskan perasaan Anda. Latih kedalaman itu bersama diri sendiri dulu. Karena salah satu kekuatan paling besar di usia ini adalah kemampuan untuk merasa utuh bahkan saat sendirian. 5. Kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dari dalam. Ada satu hal yang sering membuat banyak orang tidak nyaman setelah pensiun. Keheningan. Selama puluhan tahun, hidup kita penuh dengan suara. Panggilan kerja, percakapan keluarga, jadwal padat, tanggung jawab yang tiada henti. Tapi tiba-tiba, semuanya berhenti. Pensiun datang membawa waktu luang, ruang kosong, dan ketenangan. Sayangnya, banyak orang tidak tahu harus apa dengan ketenangan itu. Rasanya sunyi, bahkan mencekam. Dan alih-alih menghadapi, banyak yang buru-buru mengisinya. Bertemu teman, menelpon siapa saja, membuat janji kemana-mana asal jangan sendiri. Tapi disinilah letak masalahnya. Setiap kali Anda menghindari kesendirian, Anda juga menghindari peluang untuk tumbuh dari dalam. Masa pensiun bukan cuma soal berhenti bekerja. Ini adalah momen langka untuk bertanya, siapa saya ketika tidak lagi sibuk memenuhi harapan orang lain? Apa arti hidup saya sekarang tanpa rutinitas lama? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan muncul kalau Anda terus sibuk melarikan diri dari keheningan. Ya, duduk sendiri bisa membuat Anda merasa kehilangan arah. Tapi jika Anda berani tinggal sebentar dalam kesunyian itu, tanpa distraksi, tanpa keramaian, lama-lama akan terasa berbeda. Anda mulai mendengar suara hati sendiri, bukan suara dunia. Anda mulai memahami bahwa kesendirian bukan musuh, tapi cermin. Sayangnya, kalau kita terus menggunakan teman, kunjungan, atau obrolan sebagai pelarian, kita justru kehilangan kesempatan emas ini. Kesempatan untuk menerima perubahan, menyusun ulang makna hidup, dan mulai menyukai kebersamaan dengan diri sendiri. Kesendirian bukan kutukan. Ia bisa jadi pintu masuk menuju versi diri Anda yang lebih tenang, lebih bijak, lebih utuh. Bukan berarti Anda harus menghindari semua orang, bukan. Tapi mulailah dengan menjadi sahabat bagi diri sendiri. Karena begitu Anda merasa cukup tanpa bergantung pada siapapun, hubungan Anda dengan orang lain juga ikut berubah. Bukan lagi hubungan karena butuh pelarian, tapi karena Anda punya sesuatu yang ingin dibagi. Kedamaian, bukan keresahan. Inilah hadiah tersembunyi dari pensiun yang sering dilewatkan. Kesempatan untuk bertumbuh secara batin, menemukan jati diri baru, dan membangun kedamaian yang tidak tergantung pada siapapun. Tapi hadiah ini hanya muncul kalau Anda cukup berani untuk diam dan mendengarkan. Pada akhirnya, hidup di usia senja adalah tentang menemukan kedamaian dalam kesendirian dan kenyamanan dalam keheningan. Jika dulu Anda sering mengisi kekosongan dengan kunjungan atau gangguan, kini saatnya memberi ruang untuk tumbuh dari dalam. Kesendirian bukan kelemahan.
Itu adalah undangan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam dan hadir bagi orang lain dengan utuh. Jadi, luangkan waktu untuk diri Anda hari ini. Jika Anda merasa terinspirasi, silahkan klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang Anda sayangi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.